Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Semoga jasa-jasa kebajikan yang telah kami timbun pada kesempatan ini membawa kebahagiaan, sukacita kepada para leluhur kami. Yang saya muliakan para anggota Sangga, yang saya hormati Romo, Ramani, Bapak Ibu, upasaka upasika yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Satu kesempatan yang baik telah kita upayakan pada malam hari ini untuk menimbun jasa-jasa kebajikan. Dan jasa-jasa kebajikan inilah yang kita lakukan dengan niat hati yang tulus. Kita ingin melimpahkan jasa ini kepada leluhur kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang telah kita lakukan saat ini adalah menunjukkan jati diri kita, sifat baik kita, tahu orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagian para umat yang datang mengikuti upacara pelimpahan jasa pada malam hari ini, dan para umat yang di rumah yang tidak bisa hadir secara langsung, Bante ingin mengingatkan, ingat baik-baik, setiap manusia yang dilahirkan semuanya itu baik. Tetapi yang harus kita ingat adalah tahan berapa lama kita menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, jangan membuang kebaikan kita karena kita lahir menjadi manusia. Jadi, kita yang saat ini masih sehat, masih bisa senyum bahagia, adalah orang baik. Dan leluhur-leluhur kita ada 108 meja. Banyak nama leluhur-leluhur. Semuanya juga orang baik. Kalau sampai kita lupa leluhur kita, jelas kita bukan orang baik. Kita buang kesempatan kita jadi manusia yang baik. Bante ingat sekali Ibu Telma, pertama kali Bante datang ke Manado tahun 2008. Beliau sering datang dana makan. Ada juga AI, Oma, Bante lupa namanya, ada 2 orang. Kemarin Bante tanya, Cieng atau siapa, lupa Bante. Lupa namanya.
Cieng Ciheni. Ingat Bante dulu waktu masih jadi samanera. Tiap hari datang dana makanan. 2008. Sekarang 2021. Sudah 13 tahun. Tidak pernah libur berbuat baik. Tidak pernah. Oleh karena itu, mari kita jangan buang kesempatan kita menjadi orang baik. Menjadi manusia yang beruntung. Bante, lagi susah sekarang. Semua susah. Tidak susah. Kalau kita mengatakan susah, tidak ada kebahagiaan dalam diri kita. Buang jauh-jauh susah itu. Walaupun susah secara fisik, susah secara materi, kita harus buang jauh-jauh hal itu. Supaya apa? Supaya timbul kebahagiaan, supaya timbul keyakinan dalam diri kita. Kita masih memiliki keuntungan yang luar biasa. Bante ingat, ada satu kisah di zaman Buddha, Anathapindika. Beliau orang yang kaya, yang berdana membangun wihara Cetawana, menghabiskan kurang lebih 54 kos. Satu kos kurang lebih 2,6 M. Kalau 54 kos kali 2,5 kali 2,6 M, hampir 140 M. Beliau yang berdana membangun wihara Cetawana di India. Kita bayangkan zaman dulu, habis bangun wihara sebesar itu, seperti apa wiharanya, sebesar apa. Beliau sangat rajin ke wihara. Sampai satu hari ke wihara itu 3 kali. Pagi bawa bubur, siang datang lagi bawa makanan, sorenya datang lagi bawa dupa, bawa bunga. Ya. Setiap hari berbuat baik seperti itu Anathapindika. Sampai beliau jatuh miskin. Tapi ingat, Anathapindika ini orang yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Sekalipun kehilangan harta benda, keyakinan untuk berbuat baik, keyakinan di dalam dirinya, kebahagiaannya tidak pernah hilang. Sampai-sampai ada makhluk halus yang tinggal di pintu rumah Anathapindika. Dia menjelma menjadi orang, bilang, Anathapindika, saya adalah makhluk halus yang jaga pintu kamu. Tahu nggak? Kamu jatuh miskin sekarang karena kamu berbuat baik terus kepada Samana Gotama. Berbuat baik terus kepada Sang Buddha. Seharusnya kamu memikirkan diri kamu sendiri. Supaya dapat keuntungan, supaya dapat kebahagiaan, supaya dapat kekayaan. Orang Sotapanna itu tidak goyah keyakinannya. Langsung makhluk halus penjaga pintu Anathapindika dihalau, suruh pergi. Bante beberapa kali juga diundang umat Bante, tolong Bante doain ya, rumah saya ada penunggunya. Usir Bante. Bante kasih tahu, kalau rumah kita ada penunggu, jangan diusir. Ya, dengar cerita baik-baik ini. Dengar cerita baik-baik ini supaya nanti kita tahu. Ternyata ada untungnya kalau makhluk halus itu tinggal di rumah kita. Karena sudah diusir, makhluk halus itu pergi. Dia bingung tinggal di mana lagi, rumah sudah tidak ada. Makhluk halus itu lapor sama dewa Saka, raja para dewa.
Pak Kadek? Sudah pernah ketemu? Hah? Belum. Ya, belum. Raja para dewa, dia lapor, saya diusir Anatapindika, tapi saya masih pengen tinggal di rumah Anatapindika. Tidak apa-apa, kamu harus bantu Anatapindika, kamu harus tolong dia. Setelah itu baru minta maaf kepada Anatapindika. Oke, cara bantunya bagaimana? Begini, ada orang-orang yang meminjam harta Anatapindika kurang lebih 18 kors yang mereka belum kembalikan. Ada 18 kors yang harta itu disembunyikan oleh leluhurnya. Jadi leluhur-leluhur kita juga bisa menyembunyikan hartanya loh. Ya, kalau anak-anaknya nggak ikhlas, anak-anaknya serakah, hati-hati. Harta orang tua kita bisa tutup mata kita nggak lihat. Beberapa umat pernah kejadian loh. Punya uang, punya emas. Pikir-pikir, orang tua saya dulu punya emas, punya uang ini itu kok. Sudah meninggal nggak ada. Nah, jadi ada 18 kos yang leluhurnya sembunyikan di dalam laut, di dalam tanah. Ada 18 kos harta yang tidak memiliki pemilik. Kumpulkan semua harta itu, penuhi ruangan Anatapindika. Setelah itu, minta maaflah kepada Anatapindika. Dengan kekuatanmu itu lakukan itu. Bantu Anatapindika. Lalu makhluk halus itu mengikuti saran dari Dewa Saka. Mengumpulkan semua harta dari orang-orang yang pernah meminjam yang belum dikembalikan. Harta dari leluhur Anatapindika. Dan harta yang tidak memiliki pemilik. Setelah dikumpulkan semua, penuhlah ruangan dari Anatapindika itu harta kembali. Dia menjadi kaya lagi. Setelah itu, makhluk halus itu menampakkan diri kembali dan menyampaikan saran yang diberikan oleh Raja para Dewa, Dewa Saka. Anatapindika terkesan dengan apa yang dilakukan oleh makhluk halus itu. Jadi para umat semuanya, kalau rumahnya ada penunggu, ingat, jangan diusir. Suruh pergi, jangan. Kalau mereka leluhur kita, ya barangkali dengan keyakinan, kebaikan, jasa yang kita miliki, mereka semua kasih apa yang tidak bisa kita lihat. Harta-harta, rezeki yang leluhur kita sembunyikan. Bapak Ibu, setelah kejadian ini, Anatapindika mengajak makhluk halus itu ke wihara untuk menemui Sang Buddha. Dan di situ Sang Buddha mengatakan, orang yang baik selama dia melihat hal yang buruk, buah yang buruk, kesedihan, maka orang yang baik ini tidak akan merasakan kebahagiaan. Tetapi kebaikan yang dilakukan setelah berbuah, dia akan merasakan kebahagiaan. Demikian, orang yang melakukan perbuatan buruk, kalau dia masih menikmati kesenangan, rasanya masih bahagia menjadi orang jahat, dia hanya lihat itu saja terus. Tapi kalau waktunya tiba, keburukan yang dilakukan itu akan memberikan akibat-akibat yang buruk. Ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, mari kita menunjukkan hal-hal baik dalam hidup kita. Bante, mohon izin sama Akong ingin mengutip kalimat beliau tadi siang
Bante dengar Kong bilang, DP hati bisa dijaga, DP mulut tidak bisa dijaga. Hati-hati. Kalau orang seperti ini namanya orang kongslet. Hatinya baik, tapi ucapannya tidak dijaga. Hatinya sebetulnya baik, kalau tidak jaga ucapan juga bahaya. Oleh karena itu, mari pada kesempatan ini kita menunjukkan hal yang baik dalam hidup kita, terutama untuk leluhur-leluhur kita. Apa yang beliau berikan kepada kita adalah satu keuntungan yang besar dalam hidup kita. Dan oleh karena itu sangat penting kita juga membalas kebaikan leluhur kita. Bapak Ibu upasaka upasika yang berbahagia, semoga kebajikan-kebajikan yang telah kita kumpulkan pada kesempatan ini memberikan kebahagiaan sukacita kepada leluhur-leluhur kita. Dan semoga cita-cita luhur ini juga memberikan kebahagiaan, sukacita untuk diri kita semuanya. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya.